Oke, untuk pegangan jurnal di modul 8 ini abstraknya berisi tentang pertama jelaskan mengenai kedua perusahaan di bidang yang sama. Contohnya kayak Shopee dan Tokopedia gitu kan sama-sama sama-sama Recording in bergerak di progress. bidang online shop ya, kayak gitu ya nanti. Dan permasalahan yang dihadapi, terus tujuan penelitiannya, metode penyelesaian dan softwarenya, jelaskan hasil output berupa berapa nilai value of game-nya, dan probabilitas untuk tiap strateginya. Ini dilihat dari yang list result tadi ya. Dan dalam dan diurut dalin. Terus dengan satu kalimat penutup. Oke, lanjut. Oke, untuk pendahuluan, untuk paragraf di sini pendahuluan ada 3 paragraf. Yang paragraf pertama yaitu tentang teori umum tentang strategi pemasaran atau persaingan bisnis. Yang kedua, kesalahan yang perusahaan dan penelitian. Paragraf ketiga tentang solusi permasalahan, metode dan yang digunakan. Ada minimal satu citasi satu untuk pustaka sesuai yang di tugas pendahuluan untuk kalau mau ditanya juga apa. Untuk pengumpulan data, ini data yang digunakan itu data sekunder ya. Terus di sini ada data yang diperlukan nanti kalian isi sendiri. Lanjut, lanjut, lanjut. Untuk flowchart sama seperti yang sebelumnya. Oke, di sini untuk pengolahan data, khususnya data mentah ini, kalian soalnya usah sampai ke yang tadi, misal perusahaan satu, perusahaan X menggunakan strategi satu, bla bla bla, itu nggak usah. Nah, lupa cantumin soalnya sama tabel 41 penentuan strategi perusahaan dan lain-lainnya. Nanti sesuaiin ya. Semisal nanti kalian perusahaannya bergerak di bidang otomotif, itu strateginya ya yang berhubungan dengan itu tadi. Nggak mungkin kan kalau otomotif nanti kalian ada fitur gratis ongkir dan lain-lainnya. Itu nanti yang masuk akal ya teman-teman. Lanjut lanjut ke bawah. Ini ada payoff metricnya. Lanjut. Di sini ada input waktu di software POM GM-nya. Nggak usah dijelasin, langsung aja. Terus baru di output. Nah, di sini kan ada game teori result. Di sini kamu cukup jelasin nilai value of game-nya itu berapa. Di sini kan value of game-nya 0,67 ya. Jadi itu nilai value of game-nya. Cuman itu aja yang disebutin. Oke, bisa lanjut ke bawah. Oke, disebutkan hasil maksimin dan minimal. Kemudian jelaskan apakah dari nilai dan minimal telah memperoleh keseimbangan atau jika jelaskan apa yang digunakan. Jika belum, jelaskan strategi apa yang harus dilakukan. Di sini kan nilainya min nilai min itu kan kan berbeda. Jadi pada persoalan tidak ada titik keseimbangan atau sedianya. Jika sudah jelaskan strategi gunakan. Ini nggak ada saddle point-nya. Dari itu nantian jelasin strategi
campuran atau strategi ya strategi campuran. Dan jika belum, strategi apa yang harus dilakukan? Oke, lanjut. Sebutkan probabilitas untuk masing-masing perusahaan. Ini nanti, oke, ini tipu ya teman-teman, bukan bentuk pecahan, tapi persentase. Jadi nanti untuk perusahaan Shopee untuk strategi pertamanya menggunakan eh, pertama yaitu 7%, strategi 2 33%. Nanti jangan strategi satu, strategi 2, strategi 3 ya. Jadi nanti semisal strategi pertamanya itu apa? Kayak gratis ongkir ya. Kalian ganti kalimatnya gratis ongkir gitu ya. Lanjut, lanjut. Oke. Setelah dilakukan untuk selanjutnya, setelah dilakukan penyelesaian menggunakan metode campuran atau mix strategi, dapat diperoleh hasil perbandingan keuntungan dan kerugian yang diterima perusahaan. Jika nilai maksimum sebelumnya diperoleh min 2 dan value of game-nya 0,67, maka terjadi kenaikan. Hal ini berarti menggunakan strategi campur terjadi peningkatan keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan Shopee. Selanjutnya dijelasin lagi ya untuk nilai minimaxnya. Lanjut ke analisis pembahasan. Untuk paragraf pertama, jelasin mengenai tujuan dan metode penyelesaian. Untuk paragraf kedua, lanjut ke bawah. Jelaskan output dari nilai value of game, terus nilai maksimin dan minimax. Jika terjadi kenaikan, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan keuntungan. Terus strategi optimal yang digunakan dalam model ini, mengapa menggunakan strategi tersebut? Probabilitas strategi masing perusahaan dalam bentuk persentase, dalam bentuk persen ya nanti ya. Oke. Untuk kesimpulan, berisi tentang pentingnya penerapan game teori atau teori permainan dalam menentukan strategi yang efektif. Yang kedua, sebutin dari permasalahan tersebut penyelesaian pakai strategi campuran atau strategi murni. Ketiga, output probabilitas strategi optimal untuk setiap perusahaan diurutkan dari paling yang persentase yang paling besar. Ini nanti ya dari besar. Selanjutnya ada kalimat penutup dan saran. Untuk kesimpulan ini dijadikan satu paragraf aja. Lanjut ke bawah. Oke, stop. Di sini kan kita menggunakan strategi 2x2 ya teman-teman. Semisal ini kan nilai minimum baris itu kan sama ya, min 2 semua. Jadi kita kan selanjutnya setelah kita nentuin nilai maksimin dan minimaxnya, ini kan nggak sama ya. Jadi otomatis nanti kita menggunakan strategi campuran. Setelah kita tahu kalau kita menggunakan strategi campuran, kita menghilangkan strategi yang kurang efektif untuk perusahaan Shopee untuk atau pemain baris itu menghilangkan strategi yang nilai negatifnya itu besar. Sedangkan untuk pemain kolom atau Tokopedia menghilangkan nilai positif yang terbesar. Berhubung ya, teman-teman berhubung minimum baris ini nilainya min 2 semua. Kenapa strategi 3 yang tak coret? Ini aku menyesuaikan yang di list result. Coba ke atas. Nah, ini di strategi yang ketiga ini kan nilainya nol ya. Jadi yang tak coret itu yang di strategi yang ketiga. Itu kalau dari Bu Eni, make kalau Bu Eni itu strategi cerah. Kalau yang dicoret itu terserah. Tapi di sini tuh aku cuman mewanti-wanti barangkali kalau kalian nyoretnya nggak sesuai di software ini, perhitungan manualnya nggak sama gitu. Paham ya? Oke, ke bawah. Setelah itu kalian jelasin kesimpulannya ke bawah. Ke bawah, ke bawah. Nah, ini
jelasin tentang Shopee ini menggunakan strategi yang apa, berapa persen, dan ini tuh menaikkan keuntungan atau meminimumkan kerugian gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, berhubung ini strategi ukuran matriknya itu 2 kali 2, jadi penyelesaiannya nanti menggunakan linear programming. Gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, Gilang. Iya Mas, terima kasih. Perkenalkan saya Gilang Ramadan yang dari 2004. Mau tanya buat berarti nanti data yang kita konsulin ke Aslep itu nama perusahaan ini yang berbeda dua sama tiga strateginya tadi itu namanya apa aja gitu ya Mbak Mas? Iya, strateginya tapi nanti di grup WA itu cuma ngelihat nama strateginya aja. Tapi kalian usah bakalan sama. Oh jadi strateginya strateginya itu langsung di jurnalnya gitu. Sip, benar-benar. Terima kasih. Iya, sama-sama gila. Oke, yang lain bisa ditanyain lagi.